warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Soraya Oktaina dalam mata kuliah tentang kebawaan. Nah, pada kali ini topik kita adalah tentang sistem kepemimpinan di Minangkabau. Nah, apa saja itu ketika kita bicara tentang sistem kepemimpinan di Minangkabau? Ketika kita bicara tentang sistem kepemimpinan di Minangkabau, itu kita pasti teringat dengan kata Tigo Tungku Sajarangan. Nah, apa itu Tigo Tungku Sajarangan? Yaitu adalah lembaga-lembaga kepemimpinan yang berjalan beriringan di Minangkabau. Siapa saja? Itu adalah penghulu, alim ulama, dan cadia pandai. Kenapa sih itu dikatakan filosofi kepemimpinan itu dikatakan Tigo Tungku Sajarangan? Itu Tigo Tungku Sajarangan itu menjadi pilar di mana terdapatnya tiga pihak yang saling berkolaborasi dalam memimpin masyarakat. Nah, filosofi Tiga Tungku Sajarangan ini merupakan filosofi yang diambil atau dekat dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Filosofi ini berangkat dari kehidupan tradisional masyarakat Minangkabau yang kita tahu memasak dengan menggunakan tungku. Jadi tungku itu ada tiga tungku yang terbuat dari kayu atau besi, di mana tungku tersebut itu selalu tiga. Jadi tidak ada tungku yang dua, tungku itu tiga, supaya makanan yang dimasak itu merata, matang panasnya, rata, enak, dan menghasilkan hasil yang baik. Dan juga dalam memasak itu dia datar, jadi tidak miring sehingga tidak tumpah. Apa itu penghulu? Nah, penghulu itu adalah pemimpin di Minangkabau. Dia adalah pemimpin bagi masyarakat Minangkabau. Penghulu itu adalah sosok ideal, seorang laki-laki yang memiliki berbagai kelebihan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya, bagi kaumnya. Apa landasan dasar kepemimpinan penghulu di Minangkabau? Itu biasanya kita berdasarkan kepada agama, akhlak, moral, dan etika yang terlihat dalam berbagai falsafah yang dianut oleh Minangkabau. Seperti falsafah adat bersandi syarak bersandi kudabulah, sarak mangato adat memakai. Artinya semua konsep dasar kehidupan Minangkabau itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya nantinya dijabarkan ke dalam peraturan adat yang diamalkan dan diimplementasikan bersama. Oke, yang kedua yaitu nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah baso. Artinya tinggi rendahnya martabat seorang penghulu itu ditentukan oleh ketinggian budi bahasanya, kemurnian moralnya, etika dan sopan santun seorang pemimpin dalam memimpin masyarakatnya. Yang ketiga, landasan kepemimpinan penghulu itu adalah yang disebut dengan dek ribui runduk lah padi, dicupak datuk tu mangguangan. Idui kalau indak babudi, di mataga kamari cangguang. Apa maksudnya? Di sini adalah seseorang yang tidak memiliki budi bahasa, moral dan etika yang baik, tentunya akan tersisih di dalam kehidupan masyarakat. Wow. Nah, falsafah berikutnya yaitu tadorong janjang menurun, tatukiak jajak mandaki, adat josara kok tasusun, bumi sanang padi menjadi. Artinya perlu memahami dan mengamalkan apa itu ajaran agama dan adat secara seimbang. Nah, landasan yang berikutnya yang menjadi kepemimpinan penghulu di Minangkabau yaitu ada falsafah yang mengatakan kamanakan barajo kamama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo kamu fakat, mufakat barajo kanan bana, nan bana badiri sendirinya, nan bana datangnya daripada Allah. Maksudnya apa? Pemimpin penghulu harus menyadari dan memahami bahwa kebaikan itu akan dicapai, akan terwujudkan dengan kesepakatan dan ukuran yang bersifat universal. Kebenaran itu berasal dari Allah. Jadi penghulu tersebut dia harus bersikap, bertindak di ataskan kebenaran dan dilandaskan kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, apa sih peran dan kedudukan penghulu di Minangkabau? Peran dan kedudukan penghulu di Minangkabau yang pertama yaitu nan gadang basa batuah, nan arif bijaksano, dianjong tinggi di ambang gadang, ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah. Maksudnya, pemimpin seharusnya mempunyai kelebihan dari orang lain. Pemimpin itu harus diakui kelebihannya, tapi dia tidak merasa besar dan jumawa atas kelebihannya tersebut. Nah,
Nah, salah satu peran dan kedudukan penghulu yang kedua yaitu ibarat kayu gadang di tengah koto. Maksudnya apa? Artinya seorang penghulu itu harus mempunyai banyak kelebihan. Kita tahu kan kalau kayu gadang itu bagaimana? Ureknya bisa tampe baselo, batangnya bisa tampe basanda, dahannya bisa tampe bagantuang, daunnya untuk balindung kepanasan. Jadi penghulu itu dia mempunyai banyak kelebihan. Nah, yang kelebihannya itu bisa menjadikan tampe basanda, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang dipimpinnya. Peran dan kedudukan penghulu yang berikutnya yaitu yang ketiga, hilang nanka mencari, tabanam nanka menyelami, anyui nanka memintasi, kusik nanka menyelesaikan, karuh nanka mampajaleh. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu dia mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Dia yang akan menyelesaikan, mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi anak kemenakan dan kaumnya. Nah, yang terakhir peran dan kedudukan penghulu di Minangkabau itu adalah sebagai suluh bendang dalam nagari. Menjalehkan dan halal jo haram, kapai tampe batanyo kapulang tampe bacarito. Nah, maksudnya penghulu itu dapat memberi petuah dan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi kaumnya, bagi anak kepenakan dan masyarakat di lingkungan yang dipimpinnya. Sifat apa saja yang dia harus dimiliki oleh seorang penghulu? Yang pertama adalah gapuak indak membuang lama, cadia indak membuang kawan. Artinya penghulu itu dia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan anak menakan di atas kepentingan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah sikap yang harus dimiliki penghulu yaitu tagangnya bajelo-jelo, kanduanya badan tiang dan tiang. Maksudnya penghulu itu haruslah bijaksana. Penghulu itu harus mempunyai sikap dan sifat seorang diplomat. Dia harus bisa adil dan arif dalam melihat sebuah persoalan. Sifat penghulu selanjutnya yaitu mauleh indak mangasan, mambueh indak mambuku. Maksudnya pemimpin itu harus harif dan bijaksana, pandai menyimpan rahasia dan aib yang ada di dalam kampungnya. Dia tidak mempermalukan siapapun. Nah, selanjutnya sifat yang keempat yaitu kabuki indak kehabisan angin, kalurah indak kehabisan air. Artinya adalah dia harus mempunyai luas pemikirannya, akal budinya, sehingga dia bisa mencari apapun solusi dari permasalahan. Nah, sifat penghulu yang kelima yaitu sampi lalu lungga batoko. Maksudnya adalah pemimpin itu dia harus mempunyai sifat diplomasi yang tinggi. Dia harus bisa berkomunikasi yang baik sehingga bisa meyakinkan orang atau lawan bicaranya. Nah, yang keenam yaitu dilampuk mangkonyo kari yang dikirai mangkonyo basah. Maksudnya adalah pemimpin itu dia harus bisa berpikir dan berbuat lebih dari orang lain. Nah, yang selanjutnya sifat penghulu selanjutnya adalah tarapung indak anyui, tarandam indak basah. Maksudnya adalah dia harus cepat tanggap, dia harus cepat bereaksi dan harus cepat melakukan atau cepat menemukan jalan keluar dari apapun persoalan. Itu haruslah laki-laki. Penghulu itu haruslah orang yang baik, berasal dari keluarga baik, lalu dia telah balik, berakal, dewasa. Dia haruslah orang yang berilmu, memiliki sifat adil, arif, dan bijaksana. Dia harus memiliki 4 sifat Rasulullah, tablik, sidik, amanah, dan fatanah. Dan seorang penghulu itu kalau bisa dia adalah orang yang mempunyai kecukupan harta, dia juga pemurah, tulus, dan sabar. Apa saja sih kewajiban penghulu? Kewajiban penghulu di Minangkabau itu dia adalah dia mengendalikan sistem pemerintahan menurut hukum adat yang berlaku di kaumnya. Yang kedua, membimbing anak kemenakan. Yang ketiga, dia mengadakan rapat, memimpin rapat, membicarakan persoalan yang menyangkut persoalan kehidupan masyarakat di kaumnya. Dan tentunya kewajibannya adalah memimpin kaumnya, menyelesaikan masalah secara adil. Lalu dia memelihara adat dan melestarikan adat dan mengajarkan kepada penerus di kaumnya. Dan dia juga memelihara dan melestarikan harta pusaka untuk menjamin kesejahteraan kaumnya. Nah, bagaimana untuk tata cara pengangkatan penghulu di Minangkabau? Tata cara pengangkatan penghulu itu dilakukan awalnya adalah harus adanya musyawarah atau berundiang. Musyawarah yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar, musyawarah saparui,
lalu dilakukan dengan anak kemenakan penghulu musyawarah Sapayuang, lalu naik menjadi musyawarah persukuan di bawah suku, jadi musyawarah suku. Setelah melakukan musyawarah lalu mendapatkan keputusan, lalu akan dilakukan prosesi adat, pemasangan gelar datua, pemasangan lalu dilakukan pengambilan sumpah atau pembayatan. Selanjutnya akan dilakukan nasihat, pemberian nasihat oleh Datuk Monti. Setelah dilakukannya prosesi tersebut, maka dilakukan adanya namanya prosesi barara. Tujuannya adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh datuknya, ini loh penghulunya, dan diresmikan dia adalah penghulu yang resmi. Nah, selanjutnya dilakukan dengan prosesi penjamuan batagak penghulu. Nah, setelah itu nanti terakhir itu adalah prosesi naik ke balai ruang. Nah, di sini maka akan dilakukan oleh pengangkatan disahkan sebagai anggota kerapatan adat negara. Nah, selain penghulu yang masuk dalam 3 tungku sejarangan adalah alim ulama dan cadiak pandai. Alim ulama itu adalah orang yang paham, orang yang dituakan, orang yang mengurusi dan mengerti tentang masalah agama. Dia adalah orang yang selalu dijadikan tempat bertanya mengenai pemahaman-pemahaman, tata cara yang berhubungan dengan agama tentunya. Nah, kalau golongan cadiak pandai, dia adalah orang yang dituakan itu karena kecerdikannya, karena ilmunya yang luas, karena kepintarannya, karena kecakapannya akan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai ini adalah 3 unsur yang harus berjalan beriringan, berjalan bersama, saling berkoordinasi untuk mewujudkan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan baik masyarakat dan anak kemenakan di kaumnya.